Nikon sepertinya mulai bermanuver dengan cukup ganas lagi di pertengahan 2023 ini. Dan menurut gua langkah yang mereka ambil nggak boleh kita anggap enteng. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera online kamera.co.id. Informasi pertama gue buka dengan Nikon yang mengalami peningkatan penjualan produk secara drastis setelah diluncurkannya Nikon Z8. Dimana kamera ini adalah kamera yang sangat-sangat menarik, cuman sayangnya gue belum sempat buat cobain, belum dapat barangnya dari Nikon Indonesia gitu ya. Intinya kamera ini adalah kamera yang identik dengan Nikon Z9, cuman dalam body yang lebih compact dan harga yang lebih affordable juga. Dan Z9 sendiri jelas bukan kamera sembarangan juga, karena itu emang udah masuknya paling flagshipnya Nikon ya saat ini. Gue sempet keracunan banget sama si Z9, sayangnya emang harganya flagship juga, jadi gue ya nggak mengambil kamera tersebut. Gue harap gue bisa dapat kesempatan buat cobain kamera si Z8 yang baru ini karena emang semantep itu update-nya. Lanjut lagi, ini masih dari Nikon. Emang video Saturn News kali ini sangat kuat aroma Nikonnya. Jadi ya gue juga pakai baju Nikon. Jadi kita tidak disponsori oleh Nikon, tapi ya tadi sama kamera.co.id, cuman beritanya emang lumayan kuat, makanya gue bilang manuver Nikon lagi sangat kuat. Tapi biar kita menyeimbangkan, mungkin gue akan bawa dua brand di sini, biar kalian paham kalau kita tidak sponsor by Nikon di sini. Sebenarnya ada Sony juga, tapi barangnya di bawah dan gue males buat ambil. Jadi ya lanjut aja. Nah, Nikon kali ini dari Nikon Peru itu bekerja sama dengan agensi iklan Circus Grey Peru dengan campaign Natural Intelligence. Nah, gue suka banget sama konsepnya. Jadi intinya ini Nikon kayak melawan kehebohan soal AI atau Artificial Intelligence, di mana mereka menampilkan foto yang terlihat unreal, yang padahal adalah tempat asli yang ada di bumi kita ini, yang kita bisa samperin dan kita bisa motret juga di sana. Walaupun AI itu bisa menghasilkan gambar yang gokil-gokil banget sekarang, apalagi udah ada generatif AI di mana-mana, bahkan di Adobe Photoshop dengan Adobe Firefly-nya. Tapi esensi fotografi pada lokasi-lokasi yang real tentunya tetap menjadi daya tarik tersendiri. Tagline "Don't give up on the real world" menurut gua sangat-sangat ngena. Dan terlepas campaign ini dari brand yang kaosnya lagi gue pakai sekarang, tapi menurut gue pesannya penting banget buat para fotografer saat ini, terlepas kamera apapun yang kalian pakai. Karena real world di luar sana buat kalian jelajahi, itu masih sangat bagus gitu. Masih menyimpan banyak keindahan yang perlu kita explore. Karena kalau artificial intelligence ya artificial gitu. Kalaupun ada yang naruh, bagus, tempatnya nggak ada gitu. Selanjutnya ini masih dari Nikon lagi, makanya kuat banget gitu ya di Saturn News ini. Makanya gue netralin lagi dengan dua kamera brand lain di sini. Dan kali ini soal update firmware buat kamera flagship Nikon Z9 mereka dengan nama firmware 4.0. Dimana sekarang si Z9 ini itu punya fitur bernama Auto Capture Mode, dan ini membuat kamera Z9 jadi semacam intelligent camera trap. Ini fitur yang keren banget sih. Gue berharap ini diadaptasi juga sama brand-brand lain. Yang nggak masalah juga, Nikon juga jangan sampai ngesu brand lain pakai fitur ini ya. Karena kan Nikon juga disu sama Red, tapi kalian menang gitu ya. Jadi ayolah berbagi fitur bagus. Canon juga udah bagi-bagi fitur subject detection autofocus yang dipakai sama brand-brand lain, Jo. So, be cool. Kenapa gue tadi Jo ya? Jadi kayak agak nyampur gitu kayaknya apa yang pengen gue omongin. Cuman ya itu, be cool gitu. Semoga fitur ini ada di kamera lain. Jadi intinya ini fitur yang bisa mendeteksi ketika ada subjek in frame ke dalam gambar kita, dan otomatis kamera tertrigger untuk mengambil serentetan foto tersebut. Dengan begitu fungsinya kayak kamera trap yang kita bisa set, atur komposisi, dan nunggu momen yang kita inginkan. Nunggu burungnya lewat, nunggu binatang buas lewat, dan lain sebagainya. Kayak kamera trap buat foto-foto binatang di alam liar. Cuman kalau kamera trap itu kan lebih ke, kayak di sono tuh kayak punya BUMN sono kali ya. Punya perhutani di sana yang fotonya ya udah foto biasa aja gitu. Tapi buat fotografer dengan gear yang proper, menurut gue ini bakal
mengubah fotografi banget, terutama untuk wildlife. Tapi tentunya nggak cuma buat binatang ya, bisa buat action juga, kita set dengan komposisi tertentu, nunggu misalkan motor lewat atau sepeda loncat, dan kalau udah in frame, difoto gitu kan. Dan menurut gue ini adalah penerapan yang sangat pintar, mengingat kamera udah membawa AI detection semua, dan pastinya bisa sangat membantu para fotografer di luar sana. Next, ini ada sedikit info seputar memori, di mana SanDisk Extreme Pro sekarang udah menawarkan SD card 1 TB dengan spek V60. Emang belum V90 ya, tapi speednya ini juga udah mantep banget, walaupun memang belum mentok, di mana rate-nya itu dia di 280 MB per second, tapi write-nya masih di 150 MB per second. Tapi buat yang suka record high-res panjang, mungkin ini bakal kepake banget. Terakhir, ini ada berita tentang seorang filmmaker dokumenter bernama Ellie Steele, kayaknya penyebutannya kayak gitu, yang kehilangan gear senilai 30.000 US dollar atau hampir 500 juta rupiah karena mobilnya dibobol oleh perampok. Kejadian ini berlokasi di San Francisco ketika ia sedang proses shoot dokumenter juga. Dan ya sangat disayangkan walaupun untungnya bukan di Indonesia. Gue sendiri belum lihat berita ini di pembahasannya Jared Polin, tapi biasanya dia lumayan benci sama orang-orang yang ninggalin gear di dalam mobil. Apalagi yang tanpa usaha untuk ngumpetin gearnya gitu ya, diumpetin, ditutupin, atau ya ditaruh di lokasi-lokasi yang sulit untuk terlihat. Jadi ya, gue sih turut bersimpati atas kejadian ini, apalagi dia kehilangan gear yang luar biasa mahal. Dan ya, mungkin paling nggak ini bisa jadi pembelajaran juga buat kita-kita yang suka bawa-bawa gear mahal. Kalau kalian turun dari mobil, jangan tinggalin gear kalian di dalam mobil. Karena siapa tahu dari lokasi syuting aja, itu udah ada yang notice dan udah ada yang ngikutin. Kita tidak pernah tahu. Oke, paling segitu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di Shutter News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.